Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Ya Tuhan itu Tuhan yang apa ya? Dia mau kasih lihat pada saat ini kita adanya seperti apa. Iya. Ya. Tentu di atasnya ada kebenaran ya, siapa kita dalam Tuhan ya. Sehingga dan Tuhan ingin kita juga terima itu, jangan kita tolak. Terima itu untuk sementara aja. Maksudnya jangan kita ignore taruh ignore, tapi jangan kita taruh juga di dalam hati. Benar. Kita kasih ke Tuhan. Yes. Nah, ya dalam prosesnya itu pun kita juga harus lihat ke Tuhan terus. Kadang-kadang kita kasih ke Tuhan tapi dengan bukan caranya Tuhan. Tapi kita tahu ini keseserian, nama karena ya ada ayat-ayat pun pendukung yang hidup, marilah kepadaku, ya kan. Nah, oleh itu kasih aja dan itu emang yang akan membuat kita lega jadinya. Jadi kalau kita simpen ya, itu ya nanti lama kita pikirin jadi negative thinking, jadi sesuatu yang menakutkan dalam diri kita. Ya padahal itu beban palsu ya. Nggak usah terlalu kita kasih aja ke Tuhan, udah terus itu bagiannya Tuhan. Nah bagian kita sih emang fokus yang terakhir yang tadi, yang Tuhan bilang ya iya kamu lihatnya ke sakitnya, tapi kamu nggak lihat ke pribadinya. Yang memampukan Stefanus untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Bahkan bersuka cita. Nah itu dia. Jadi oke. Jadi fokusnya emang selalu ke Tuhan, ke Tuhan. Nah dari pertama juga sadar nggak sadar ya, Tuhan juga bawa ke dia. Walaupun karena basicnya takut, tapi sebenarnya dia bawa kita ke dia. Nah yang kedua juga takut karena meninggalkan orang-orang. Nah Tuhan juga ingat bilang ya ini nggak usah ini ya kalau kamu sayang banget sama orang-orang itu apalagi aku. Jadi ada pembauran budi yang dulu hanya ditulis, hanya dikata-katakan ya. Untuk hal-hal tertentu bisa dilakukan, tapi untuk hal ini nggak bisa. Tapi Tuhan bilang berarti ada kekurangan di sini. Jadi sehingga nanti benar-benar percaya sama Tuhan, berserah kepada Tuhan. Jadi ya kalau emang Tuhan mau ngapa-ngapain ya udah. Nah, itulah akhirnya ya mari kita fokus kepada Tuhan ya, bukan ke masalahnya apapun itu ya, selain takut mati dan sebagainya, tapi fokus aja sama Tuhan, udah berserah sama Tuhan dan percaya sama Dia ya. Memang nggak gampang ya, tapi sangat bisa. Ya karena Tuhan yang akan memampukan kita. Setuju. Ya itu aja sih. Luar biasa. Ayo, gimana? Hari ini banyak banget nih. Pengen kita kulik lebih banyak sebenarnya ya. Tapi ya udahlah ya. Itu pelajaran hari ini bukan Oma kok. Aduh. Gimana? Ayo. Sebenarnya banyak banget Kak Riko yang yang aku belajar dari Opa. Jadi thank you banget Opa buat semua yang dibagikan. Tapi yang jelas beberapa hal yang aku tangkap. Yang pertama, jangan tolak apa yang Tuhan munculkan ke permukaan. Itu. Kalau Tuhan mau bawa itu untuk diselesaikan. Gitu. Jangan sampai kita terlalu rohani, berpikir yang lama telah berlalu kan. Kita kan sering banget yang lama udah berlalu, yang baru telah datang. Iya sih, tapi apakah benar-benar kitanya juga sudah diperbarui? Kalau Tuhan masih munculkan, itu masih ada, mungkin Tuhan memang pengen deal kok sama kita. Aku ingat dulu almarhum Pastor Adit selalu ngomong, waktu terang lu bersinar pasti akan ada dark corner di ujung ruangan yang pasti masih ada. Kayak kalau lampu tuh kan kita lihat dinyalain, di sisi ujung-ujungnya tuh tetap ada dark corner dikit-dikit banget itu. Nah itu yang Tuhan pengen deal sampai terangnya full gitu. Jadi jangan sampai kita tolak itu. Sama satu hal lagi yang aku suka banget tadi Pastor Vero bagikan, kadang kita memang suka merindukan itu ya, mungkin karena kita percaya Tuhan, kita percaya sih Tuhan itu memang luar biasa, dia bisa ubahkan satu detik, dia bisa ubahkan segalanya. Tapi ada momen dimana Tuhan pengen perjalanan kita tuh bukan cuma kayak cinta satu malam jadinya, tapi lebih ke day by day. Benar-benar kalau
kita tuh bukan cuma fall in love sama Tuhan, tapi kita grow in love sama Tuhan. Setiap hari kita bangun, kita punya hubungan sama Tuhan. Kalau kata Pastor Vero tadi, lupa iya, jatuh bangun iya, tapi waktu bangkit kita pegang lagi tangannya Tuhan. Jadi keputusan kita sampai ada di titik waktu tadi kalau Pastor Vero bilang takut mati, ya, jadi mempertahankan hidup sampai sekarang gue mau bagi hidup. Di situ sih Pastor Riko yang aku belajar banyak hari ini. Wow, sekali lagi thank you banget Opa. Ya, thank you banget Pastor Vero. Nah, kalau dari gua gini, apa ya? Ternyata kalau dari kisahnya Opa kita bisa belajar satu hal ini, bahwa ternyata kita juga butuh yang namanya keadaan yang tidak baik untuk membuat kita jadi lebih baik. Ada momen-momen dalam kehidupan kita, kadang kita ada di titik menyerah, supaya kita akhirnya ngerti bahwa kita mau berserah. Opa 2005, Opa mau menyerah. Goalnya adalah Tuhan menginginkan Opa bisa berserah sama Tuhan. Kenapa? Ada hal-hal yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan Opa. Untuk ubah keadaan mudah buat Tuhan, karena Dia Tuhan. Tapi untuk mengubah hati kita perlu sadar. Nah, buat teman-teman semua begini, jangan sepelekan kata ini, menyadari. Ya, kesadaran Opa bahwa iya ya, ternyata ini gue masih kayak gini ya, itu penting banget. Kisah anak yang hilang, si anak bungsu ini dia pergi meninggalkan papanya. Kemudian satu kalimat ini Bapak sangat-sangat powerful. Lalu ia menyadari. Wow. Nah, tahu nggak? Lalu ia menyadarinya dengan motivasi yang salah juga. Dia pengen pulang ke rumah papanya bukan karena kangen papanya, bukan karena cinta papanya, karena satu hal, makanan. Motivasi kita mungkin salah, Opa, motivasinya salah karena takut neraka. Tapi ingat baik-baik, Tuhan nggak pernah ada motivasi yang salah dalam kehidupan kita. Amin. Kita kadang datang dengan Tuhan dengan agenda yang salah, dengan agendanya kita. Tapi percayalah, Tuhan bisa mengubah hati kita. Kenapa? Dia Tuhan yang rindu, Dia menginginkan hati kita diubah oleh pribadinya Tuhan. So hari teman-teman, apapun keadaanmu, ya kalau teman-teman, kalau Opa Vero tadi, Pastor Vero tadi merasakan dia takut mati, gue nggak tahu teman-teman apa. Takut tentang masa depan, takut tentang hal yang akan terjadi di depan teman-teman. Apapun itu, kalau itu muncul di permukaan seperti tadi Oyo bilang, percayalah Tuhan sengaja munculkan itu ke permukaan melalui goncangan. Tujuannya adalah Tuhan ingin ubah kita menjadi bejananya Tuhan. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.